Sebaya, bertemu lagi di podcast Sebaya. Oke teman-teman, hari ini gitu ya, kita masih berada di tengah pandemi COVID-19. Nah, di era pandemi ini kita banyak mengenal gitu ya. Mungkin teman-teman juga sudah mengalami ataupun baru tahu istilah modern dating. Nah, modern dating ini apa sih? Kita nanti akan bahas lebih lanjut bersama rekan saya yang ada di sebelah saya nih. Ada Kak Jen. Oke, kita nanti akan bahas modern dating bersama dengan Kak Jen. Oh iya Kak Jen, kita sebelum take video ini kita sudah di antigen dan hasilnya negatif gitu ya Kak. Jadi kita akan membuka masker kita supaya teman-teman tahu bahwa ini muka-muka kita. Oke, boleh dibuka maskernya Kak Jen. Oke teman-teman, nah sebelum kita bahas modern dating, kita tadi sudah antigen kan? Nah, antigennya ada di klinik PKBI Jawa Timur. Iya kan Kak? Iya benar. Untuk kliniknya sendiri alamatnya ada di Jalan Indragiri, sampingnya Bank Mandiri. Oke, kalau teman-teman nanti butuh antigen, aku butuh nih hari ini, besok mau keluar kota atau ada keperluan yang lain, boleh mampir di klinik PKBI Jawa Timur. Kita akan membahas ya hari ini tentang modern dating gitu. Menurut kakak ini modern dating seperti apa sih? Kayaknya marak banget gitu di era-era pandemi saat ini. Sebenarnya mungkin ini aku mau disclaimer dulu ya, karena ini berdasarkan pengalaman pribadi dan juga setiap orang mungkin berbeda-beda ya, mempunyai pendapat yang beda-beda. Nah, justru itu sih yang ingin kita dengar dari teman-teman semuanya mengenai modern dating. Kalau aku sendiri bilang modern dating itu nggak hanya muncul ketika pandemi. Sebelumnya pun mungkin kalau aku ingat itu awal-awal aku pribadi tahu tentang modern dating itu ketika aku di semester 3 waktu aku kuliah. Karena kebetulan aku kan kuliah di jurusan komunikasi. Kita ini ada namanya mata kuliah personal communication atau komunikasi antar persona. Jadi emang kita membahas mengenai tahapan-tahapan hubungan, dan itu ternyata waktu itu dosenku juga menjelaskan bahwa tahapan-tahapan hubungan ini juga bisa ditemukan ketika kita menggunakan aplikasi dating apps kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya modern dating sendiri itu tidak selalu berkaitan karena ini pandemi, enggak sih, karena memang sudah dimediasi oleh adanya sebuah penemuan, yaitu aplikasi dating apps. Kalau yang aku tahu ya, yang terpercaya juga menurutku tuh ada beberapa dating apps yang pernah aku pakai, itu OkCupid, Bumble, sama Tinder. Itu yang pernah aku pakai, dan nanti mungkin di sesi selanjutnya bakalan dibahas lebih jelas kayak gimana sih caranya kita itu bisa menggunakan dating apps dan ngedate secara aman nih, secara virtual kayak gitu. Oke nih, Kak Jen merupakan ini ya, pengalaman pribadi ya Kak. Oke, ngomong-ngomong Kak Jen nih udah punya pasangan atau belum sih Kak? Kalau pasangan udah punya, dan kebetulan ketemunya di dating apps. Wow, kita nggak salah nih pilih teman cerita gitu ya hari ini. Oke Kak, tadi Kak Jen menjelaskan bahwa Kak Jen juga menggunakan gitu ya media-media untuk virtual dating. Nah, pengalaman kakak nih sampai sejauh ini gitu, apakah ada hal yang tentunya ada baik buruknya ya Kak? Boleh Kak Jen jelaskan Kak? Bener banget, kalau baik buruknya itu meskipun kita tradisional dating pun sebelum adanya dating apps kayak kita ketemu entah itu dikenalin temen atau kayak gimana ya, istilahnya mak comblang kayak gitu, atau kita ketemu stranger di tempat umum dan segala macam, sama juga sih, itu kesannya baik buruknya juga aku dapetin ketika aku pakai dating apps. Salah satunya mungkin aku ceritain yang buruk dulu aja ya, biar maksudnya mawas diri ya, mawas diri, dan diri. endingnya itu tau lah harus gimana. Kalau yang buruknya ya mulai dari itu aku ketemu fake account. Lalu yang kedua aku pernah ketemu ternyata itu predator seksual. Terus yang ketiga ya memang mungkin menurutku orang ini narsistik gitu. Dan beberapa juga sempat tanpa konsen apapun tiba-tiba tanpa assalamualaikum atau hai dan segala macem udah ngajakin berhubungan seksual kayak gitu. Itu kan yang menurutku itu yang pengalaman buruk ya. Jadi mungkin teman-teman di sini kalau aku bisa lihat ya nggak semuanya
itu indah-indah aja di dating apps, karena ini tadi ya sebenarnya sebuah teknologi ini kan bisa jadi membawa dampak yang baik, jadi membawa dampak yang buruk, tergantung orang yang memang menggunakan itu seperti apa gitu. Nah untuk yang baik-baiknya ya aku jadi kenal sama orang itu, meskipun akhirnya aku nggak lanjut untuk ke tahapan hubungan yang serius seperti pacaran, ya aku dapat teman, aku dapat jejaring kayak jejaring bisnis, aku dapat juga ternyata itu akhirnya dia beli barang daganganku. Yang terakhir ya pastinya aku ketemu sama orang yang menurutku pas lah sama akunya ini kayak gimana ketika melihat suatu hubungan romantis yang serius. Kalau aku di sini ngomongin hubungan pacaran itu kan hubungan romantis ya, karena menurutku kalau hubungan-hubungan yang lain tuh kan banyak banget ya. Itu sih kalau baik dan buruknya penggunaan dating apps. Kalau dari aku kayak gitu. Oke Kak Jen, di sini kita juga ada mungkin dari teman-teman gitu ya yang takut untuk mencari relasi. Saya bilangnya mencari relasi ya, Iya, karena memang tujuan dating apps itu tidak hanya untuk mencari pasangan, mungkin juga akan mencari relasi, teman kerja, atau sekedar teman ngopi, teman-teman gimana? Iya, benar-benar. Nah, masih banyak nih teman-teman nih Kak yang berpikiran bahwa aduh takut nih main dating apps nanti tiba-tiba diajak staycation gitu ya. Takut nih main dating apps nanti aku dibohongin, ditipu, karena banyak hal yang seperti itu. Nah, menurut Kak Jen sendiri bagaimana sih menanggapi orang-orang atau teman-teman yang memiliki pemikiran untuk takut, padahal kan ada efek baik buruknya tadi yang sudah Kak Jen sampaikan. Nah, gimana Kak? Kalau aku sendiri sebenarnya aku di awal itu juga punya ketakutan yang sama. Aku awalnya itu bukan menolak ya, kayak merasa bahwa emang beneran kita bisa dapet pasangan atau ketemu orang itu dimediasi dengan teknologi ini, karena yang mungkin sehari-hari ketemu aja tuh belum tentu orang itu baik sama kita. Kayak ya temen yang udah makan bareng dan segala macem tuh bisa aja akhirnya mengkhianati kita, apalagi orang yang kita bener-bener nggak tahu latar belakangnya, mereka ini beneran masang status atau deskripsi tentang diri mereka ini berdasarkan kebenaran atau tidak. Itu yang aku takuti, dan pikirannya juga mungkin sama dengan teman-teman yang memiliki ketakutan seperti itu tadi dijelaskan ya. Tapi setelah aku mencoba bahwa kalau aku takut terus, mungkin aku juga nggak akan berkembang, karena memang kalau ini ya, aku kan sama pasanganku kadang juga bertukar-tukar cerita, bertukar sudut pandang dan pikiran. Menurut dia itu nggak ada waktu untuk takut untuk hal yang kayak gitu, karena dunia itu segitu luasnya sampai kamu nggak ada waktu untuk takut mencoba hal baru. Jadi memang mungkin gak ada salahnya sih untuk nyobain namanya virtual mencoba dating apps itu. Entah either kalian itu menggunakannya untuk sekedar nyari teman ngopi, atau ya emang teman-teman untuk seneng-seneng aja kayak ya pergi kemana atau short trip segala macam. Karena ada juga sih kalau misalnya ini maksudnya bukan dating apps ya, kayak mencari relasi di platform lain, itu namanya couch surfing. Jadi kalian itu bisa numpang di tempat orang yang emang kalian udah pernah kontak sebelumnya secara gratis. Jadi kayak kamu misalnya pergi nih ke Slovakia, tapi karena kamu nih backpacker pengen menghemat biaya, ya kamu cuma beli itinerary-nya itu ya kayak tiket pesawat dan segala macem, lalu tidurnya itu di tempat orang yang udah kamu kenal. Pun sama sebenarnya juga harus cek dulu backgroundnya dan segala macam, kayak screening gitu loh, kayak paham nggak sih kalian tuh pasti kan setiap misalnya ketemu temen entah itu dimanapun secara langsung ya, nggak pakai media apapun kan screening dulu ya orang ini kayak gimana. Nggak mungkin kan ketika pertama kali ketemu kalian tuh langsung tiba-tiba ngasih nomor telepon atau tiba-tiba kayak ngasih tahu rumah kalian di mana. Itu yang emang jangan pernah dilakuin juga sih kalau emang pertama ketemu. Jadi intinya jangan takut juga sih untuk memulai menggunakan dating apps ini. Sebenarnya tujuan awalnya nggak harus kalian tuh cari pasangan atau cari temen tidur gitu. Oke, nah itu tadi teman-teman, lebih pentingnya, lebih generalnya bahwa mencari relasi. Tapi kalau memang kalian menemukan pasangan, ya, berarti itu bonusnya. Kayak kebutuhannya beda-beda gitu tiap orang. Iya betul. Kak,
tadi sempat bahas tentang pasangan. Kak Jenny ketemu pasangan Kak Jen saat ini itu sebelum pandemi atau sesudah pandemi? Kebetulan aku ketemunya ya pada saat pandemi, karena pandemi itu kan kita nggak tahu ya kapan usahanya, atau kita mungkin pada akhirnya akan hidup berbarengan lah sama yang namanya COVID ini kan. Nah ya aku ketemu waktu pandemi sih ya. Waktu itu lagi iseng juga kayak nyobain aja deh apa dating apps gitu. Oke, jadi dari iseng-iseng ketemu gitu ya Kak. Menurut Kak Jenny masih cocok gak sih dating apps ini dimainkan atau digunakan pada saat pandemi? Karena Kak Jen udah ini ya mendapatkan pasangannya ketika pandemi, menurut Kak Jen gimana? Mungkin tergantung orang-orangnya ya. Kalau kalian tipe orang yang it doesn't matter, kayak dating apps ini kan sebenarnya punya apa ya, sistem di mana kalian tuh bisa mencari orang yang ingin kalian ajak kenalan tuh sejauh-jauhnya. Maksudnya jaraknya dari kalian tempat domisili atau tempat kalian tinggal ini beda sama orang itu memungkinkan gitu loh. Kayak paling jauh kalau nggak salah itu 50 km lah kalau nggak salah ya. Cuman ada beberapa temanku yang pada saat itu pernah ngasih tahu aku kalau mereka ini bisa merubah lokasi mereka. Misalkan kalian di Indonesia, habis itu lokasi dirubah di pencariannya itu di negara lain, itu juga bisa. Nah kalau kalian emang kuat sama LDR, terus emang suka tantangan yang ya udah aku orangnya percayaan dan segala macem, nggak ada ribet-ribet kayak gitu, bolehlah dicoba ya. Kalau emang ini tujuannya cari pasangan, tapi kalau emang tujuannya cari teman pun juga ya nggak masalah gitu loh. Kayak ini sebenarnya platform yang tepat gitu loh buat ngisi ngisi waktu ketika pandemi dan kalian nggak tahu, misalkan pun bosen sama mainan game, bisa coba untuk kenalan sama orang-orang itu. Hitung-hitung kita belajar memahami manusia dengan mungkin latar belakang kebudayaan yang berbeda kayak gitu. Oke Kak, kita bahas tentang dating apps-nya tadi dulu ya. Kemudian kita masuk ke dalam kepribadian seseorang. Kalau kita kenal dari dating apps, otomatis kan bisa jadi dia adalah orang baru yang baru kita kenal. Kemudian setelah kita kenal nih, kita kan ketemu pertama. Nah pada saat ketemu itu bagaimana sih, mungkin teman-teman di sini juga mengalami, kita kayak takut gitu atau gugup gitu Kak ketemu orang baru gitu kan. Maksudnya kayak aduh aku harus ngomong apa, aku harus pakai pakaian apa nih yang cocok gitu kan. Ada muncul pemikiran seperti itu. Nah menurut Kak Jen gimana sih kita ketika kita awal bertemu seseorang atau yang kenal dari dating apps atau media platform yang lainnya gitu Kak? Kalau aku pribadi, meskipun nggak pakai platform dan segala macem, yang penting dari aku ya itu aku wangi. Kalau masalah pakaian ya pakaian yang sopan rapi lah ya. Tapi nanti mungkin aku ada cerita sedikit ya tentang ketika aku ketemu sama pasanganku ini, malah sebenarnya aku nggak rapi, muka aku udah nggak jelas, nggak tancap seharian. Aku bahkan ketemu sama pasanganku yang ini ketika kondisinya seperti itu. Tapi mungkin ketika kalian punya waktu untuk bersiap-siap diri, mungkin yang perempuan bisa pakai baju yang sopan rapi. Kalau emang kalian suka dandan yang punya aliran dandan sendiri, makeup sendiri, ya silahkan. Apa yang menurut kalian itu bisa ditonjolkan karena kepribadian kalian unik melalui makeup ataupun pakaian, silahkan ditonjolkan gitu. Karena itu emang kesempatan dari kalian untuk saling mengenal lah ya dari sisi luar terdahulu. Nah untuk yang laki-laki, kalau aku pribadi, karena ini kan menurut aku ya, kalau aku lebih prefer mungkin bisa kasih saran ya, kalian wangi, bersih, rapi, pakai baju yang emang kelihatannya enak gitu dilihat. Lebih amannya ya yang monokrom atau kelihatan minimalis lah ya, kayak gitu. Nah balik lagi sama aku tadi kan sempat bilang nih, kalau misalnya itu kan bagi lapisan terawal ya kita melihat orang. Nah aku jadi keinget dulu emang ada materi di mana bahwa ketika kita ini mengenal manusia lain ya, itu diibaratkan kita ini kayak ngupas bawang. Jadi setiap lapisan itu memang ada ada namanya sendiri-sendiri gitu loh untuk mengenal seseorang. Jadi sampai ketika kalian sudah mengenal orang itu sampai ke inti atau core dari orang tersebut, berarti hubungan kalian itu bisa dikatakan sudah lebih dari, bukan lagi
cuma teman biasa dan segala macam, pasti kan kalian punya juga sih sahabat yang benar-benar udah sampai tahu Iya, betul Kak. jelek-jeleknya kalian kalau bangun tidur kayak gimana, marahnya kalian itu kayak gimana. Itu pasti kalian akan bertemu sama orang-orang yang seperti itu. Nah, ketika kalian baru pertama kali ketemu, ya lapisan yang ditunjukkan ya pasti yang terluar aja, dan topeng yang kalian pakai ya pasti yang bagus dong kayak gitu. Jadi tampilkan apa ya, diri kalian yang paling bagus lah pada saat ketemu orang itu. Tapi bukan berarti kalian harus gimmick ya, maksudnya kayak misalkan emang nggak punya tas yang mahal atau branded segala macam, itu pakai apa yang ada gitu, nggak perlu mengimpresi seseorang sampai sebegitunya, kayak cukup jadi diri kalian sendiri gitu. Oke, teman-teman, jadi cukup jadi diri kalian sendiri gitu ya. Itu adalah hal terpenting sih Kak menurutku kalau tentang penampilan kita, karena itu kan first impression seseorang terhadap kita gitu ya. Nah, kalau kita bahas tentang modern dating ini Kak, kan teman-teman ini juga nggak hanya ketemu secara langsung aja, tapi awal kenalnya kan mulai dari mungkin dating apps atau platform yang lainnya gitu ya Kak. Nah, ada nggak sih Kak tips gitu ya buat teman-teman yang ingin memulai, misalkan nih teman-teman, ini lebih ke teman-teman perempuan ya yang takut untuk memulai terlebih dahulu ketika aduh ini udah match nih, udah match nih, tapi kok dia nggak ngechat aku atau kok nggak say hi, itu kan yang bikin teman-teman perempuan ini jadi aduh apakah dia cuma ya swipe aja, ya benar, takut untuk making the first move kayak gitu. Iya betul Kak. Nah, ada nggak sih tips dari Kak Jen dulu memulai atau aku yang mulai kayak aku yang kayak menurutku aku yang lebih ini ya ganas atau gimana gitu. Tapi setelah menurutku untuk apa ya, pemahaman mengenai women shouldn't be making the first move itu cuma culture sih menurutku, bagian dari budaya patriarki. Karena enggak juga, harusnya kalau emang kamu merasa bahwa kamu tertarik sama orang itu, meskipun itu laki-laki yang kamu hadapi, ya bilang, maksudnya kayak making the first move aja, nggak ada salahnya. Tapi emang kalau setiap orang tuh diciptakan atau ada marketnya sendiri-sendiri, kayak jangan takut kalau misalnya ya kalau penolakan tuh sebuah hal yang wajar. Jangan pernah kayak aku ditolak berarti aku nggak berharga atau aku nggak cantik atau aku jelek dan segala macam, nggak juga gitu. Sebenarnya kalau kalian juga sering bertukar cerita sama teman-teman cowok kalian, pasti teman-teman cowok ini pernah ditolak juga sama cewek gitu. Jadi nggak juga gitu loh, kalau emang kalian ini misalnya udah saling swipe, ya udah, misalkan dia nggak ngechat tapi kamu udah mulai ada kayak orang penasaran gitu ya, kayak ih kok bukanya kayak manu ini semua kayak bintang iklan siapa gitu, ya udah chat aja, nggak masalah. Atau mungkin mereka juga sebenarnya lagi nungguin kalian chat, karena ada beberapa cowok juga, setelah aku ngobrol-ngobrol sama pacarku waktu itu, aku tanyain ya sebenarnya cowok-cowok ini merasa ada beberapa yang butuh dikasih gini duluan, kayak aku dicek duluan, karena sebenarnya mereka nih juga nggak tahu mau ngechat apa. Jadi nggak apa-apa, itu sah-sah aja kok kalau menurutku, kayak duit apa duluan, making the first move gitu loh. Karena kalau aku kenapa waktu itu gini, ketika aku bikin dating profile di dating apps itu, aku nge-input bio kayak gini, I don't chase, I attract. What belongs to me will simplify me. Jadi emang aku merasa bahwa ya yang harusnya making the first move, kalau emang aku tertarik sama yang nge-swipe aku, ya aku chat. Kalau aku nggak tertarik ya sudah gitu loh, sekedar misalkan yang cowok duluan say hi ya say hi gitu loh. Tapi ada satu platform yang emang didesain khusus untuk yang making the first move, untuk bisa chat-chatan itu chatnya duluan. Iya, ada tuh Kak. Ada. Jadi emang itu mungkin bisa di-download sama teman-teman ketika emang kalian merasa bahwa sudah saatnya perempuan yang melakukan first move duluan gitu. Jadi jangan malu lah, kayak kalian cantik, kalian keren, ngapain takut gitu. Oke Kak, jadi tetap harus jadi diri kalian masing-masing dengan segala keunikan yang ada di dalam diri kalian gitu ya. Tentunya apa yang sudah ada dalam diri kalian tuh manfaatkan dengan baik. Benar, gitu ya Kak. Oh ya Kak, ngomong-ngomong nih Kak, kalau di dating apps itu kan ini ya, kita tuh
kadang nggak tahu kepribadian orang itu gimana gitu kan, ataukah awalnya baik kemudian ternyata dia bohong gitu kan. Ternyata PHP gitu kan, tiba-tiba ninggalin, udah jalan nih sekali, 2 kali, 3 kali, tiba-tiba ngilang gitu kan, dia ghosting, memberi tanpa apa ya, kayak udah kenal keluarga, udah sejauh itu tapi ternyata ditinggalin karena mungkin dia ada hal yang lain lah gitu. Menurut Kak Jen, berkomitmen dengan seseorang yang mengenal, yang kita kenal melalui dating apps itu worth it apa sih Kak? Karena kan ini udah komitmen nih Kak. Iya benar. Kok kalau ngomongin tentang komitmen tuh kita nggak bisa apa ya, mengkaitkannya dengan dimana kita bertemu orang itu. Either kamu pakai platform atau ya ini di modern dating kayak kita di new world order lah segala macem. Nggak ada kaitannya karena itu berhubungan sama manusianya. Kalau emang manusianya nggak bisa komitmen, kamu kenalan lewat multi universe kayak gimana pun nggak akan bisa komitmen orang itu. Jadi pakai dating apps nggak pakai dating apps, kalau emang ketemu orang yang nggak bisa komitmen dan emang sukanya selingkuh ya bakalan kayak gitu. Jadi nggak ada nih kaitannya sama karena kenal dating apps orang itu nggak komitmen gitu. Karena kalau aku menanamkan gini, ketika aku lihat orang tua aku dulu kan nggak ada dating apps kan, zaman dulu nggak ada dating apps. Mungkin Pak Comblang ya? Pak Comblang atau memang dijodohin. Terus habis itu yang ini loh, kalau aku pernah nemu di internet tuh ternyata dulu tuh apa ya namanya, aku nggak tahu apa, cuman pernah lihat gambar. Jadi ada satu rubik di koran itu emang cewek-cewek di situ tuh cari jodoh kayak kriterianya kayak apa, terus nempel foto mereka kayak gitu sama mungkin alamat posnya mereka gitu. Kayak gitu caranya. Jadi mama papaku pun kayaknya juga ketika mereka misalnya dalam kurun waktu beberapa bulan itu kenalan terus habis itu nikah, ya ada kagetnya ketika ngelihat aslinya pasanganku kayak gini. Itu memang nggak menjamin kamu kenalan di mana gitu kan, itu tergantung manusianya. Jadi kalau aku bilang ya itu sebuah hal yang tricky sih kalau aku bisa jawab ya, karena aku pun sendiri sampai saat ini masih dalam proses ya mengenal pasanganku sampai sejauh mana gitu. Kalau emang pun ada nggak baiknya ya itu diserahkan ke kalian berdua yang menjalankan komitmen itu gitu. Jauh banget ya ini dari modern dating sampai komitmen, tapi nggak apa-apa teman-teman, karena aku juga banyak menjumpai ya Kak ya di media sosial gitu kan, yang ada bahwa mereka itu udah berani mempublish gitu hubungan mereka, bahwa ini loh aku kenal dari dating apps atau dari platform yang lainnya, dan itu banyak gitu kayak yang seperti itu. Jadi orang-orang ini sudah mulai untuk membuka dirinya dan mengakui. Dulu kan kalau main dating apps kan ya jangan-jangan dia sewaan atau jangan-jangan dia cuman one night stand gitu kan. Tapi ternyata memang nggak semenakutkan itu gitu kan ya. Apalagi buat teman-teman yang belajar untuk berkomunikasi ya, ya itu bisa menjadi salah satu media yang bisa digunakan oleh teman-teman yang ada di sini gitu. Nah, kemudian Kak, ketika kita menjalani modern dating, misalkan udah pacaran gitu ya, tapi kita belum pernah bertemu nih sebelumnya. Ada beberapa mungkin teman-teman yang mengalami hal ini. Udah nyaman, udah pacaran, tapi belum pernah ketemu nih. Mungkin 3 bulan, 6 bulan udah pacaran, belum pernah ketemu. Nah, bagaimana sih Kak caranya mengantisipasi gitu kan ya? Karena ini hubungannya sudah pacaran ya. Iya benar. Ketika bertemu ada beberapa, ya tidak semua ya Kak ya, tapi ada beberapa yang staycation yuk, atau mungkin ya bahasanya ya diajak ya friends with benefit. Bagaimana sih Kak cara mengantisipasi atau menolak secara halus gitu ya Kak? Kan kadang kita kalau mau nolak itu kayak aduh gimana ya, udah pacaran baru awal ketemu gitu kan, masa setiap orang tuh punya prinsip ya Kak? Takutnya kan nggak sesuai sama prinsip kita, jadinya kayak udah ketemu terus salah satunya kecewa dan itu kayak akan menjadi penyakit hati yang kayak ya ini nih kalau kenal dari dating apps maka mereka akan kapok. Tipsnya apa nih dari Kak untuk menolak secara halusnya gitu Kak? Kalau misalkan tanya aku untuk menolak secara halus ya sampaikan intention kalian ketika main dating apps itu apa. Ketika emang intention kalian aku cuman nyari temen ngopi aja ya sampaikan. Jadi kalau misalkan emang ada yang ngajak
aku pun sendiri waktu itu hanya download itu kurang lebih selang 2 jam tuh ada yang ngajak misalkan jadi FBB aku kayak gimana ya, itu emang apa ya, sebuah hal yang aku sebenarnya kaget, tapi juga nggak sekaget itu karena ya ini mungkin resiko yang aku temukan ketika aku main dating apps. Aku nggak kenal orang itu dan mungkin emang niatnya orang itu ketika pakai dating apps emang nyari teman-teman FBB gitu yang bisa diajak FBB. Kalau aku sendiri kan pada saat itu memang nyari teman ngobrol aja kayak gitu. Jadi emang sampaikan intention kalian ketika main dating apps itu apa, dan kalau misalkan orang itu nggak bisa menghormati kalian ya harusnya kan udah sampai di situ aja. Kayak ini kan sebuah prinsip dasar yang emang kalian pegang, itu nggak dihormati sama lawan bicara kalian. Gimana kalau ternyata abis itu sebuah prinsip itu nggak dihormati dan masih diayal untuk diteruskan ke tahapan hubungan yang lebih lanjut, itu kan memang kesalahannya udah dari awal gitu loh. Kayak ya kalian kayak mengawinkan kucing dengan anjing gitu kan, nggak bisa ketemu, nggak bisa bersatu ya kayak gitu. Ya sama kayak orang-orang yang ini pacaran beda agama gitu loh, udah kadang tahu nggak bisa bersatu tapi diayal gitu ya. Itu mungkin penyakit orang-orang di dating apps yang jangan takut sih. Cuman kalau aku pribadi gitu, misalkan pun nggak ada keberanian ya nggak usah dibales kayak gitu, nggak usah dibales aja sih. Mereka pasti udah paham, atau ya kalau orang lawan bicara marah-marah dan segala macam kan berarti something fishy about apa ya pertanyaan mereka atau ajakan mereka kayak gitu. Oke, ya berarti kalau yang tidak sesuai dengan kriteria kalian gitu ya, boleh aku skip aja. Ya, di skip aja, bener. Masih banyak ya, yang virtual dan kalian kan bisa nge-swipe yang lain. Gitu. Oke, gitu kalian juga bisa menentukan banyak fitur sebenarnya di dating apps itu yang bisa kalian gunakan. Ya saja nanti kalian ya perlu pilah-pilah sendiri karena dating apps tidak bisa memilah teman-teman, gitu harus kalian yang milah kita sendiri. Milah dan memilih gitu ya kan. Kalau jodoh ya syukurlah gitu kan. Kalau enggak ya dicari lagi. Ya, enggak jadi jodoh mungkin bisa jadi teman main, teman ngomong, ya. teman ngopi, ya benar Kak, benar. Nah, Kak Jen pernah nggak sih mengalami hal seperti itu secara pribadi ya Kak? Maksudnya secara umum aja pribadi gitu. Kalau misalnya mungkin pada saat itu ini mungkin modern dating itu aku konotasikan nggak hanya kita pakai dating apps ya, kayak pakai platform yang lainnya juga bisa. Pada saat itu aku mungkin karena bukan pakai dating apps, aku pakai Instagram. Aku ketemu sama mantanku dulu 3 tahun ya, sampai kecentoknya sampai ya apa ya ini abusive relationship, toxic relationship kayak gitu. Oke. Itu sih kalau yang pengalamanku ya. Oke, Kak Jen, terima kasih Kak atas sharingnya gitu ya hari ini. Ini banyak insight baru buat teman-teman. Mungkin teman-teman yang sedang menyaksikan ini juga, mungkin teman-teman sedang merasakan saat ini berada di titik terendah bermain dating apps. Kalian sudah mungkin dikecewakan atau dibohongin gitu ya, atau di PHP, di ghosting dan lain sebagainya, dan kalian merasa kalian bahwa aduh aku ini udah nggak bisa banget nih karena dating apps, aku udah nggak ketemu orang yang tepat, enggak malah jadi gini gitu kan. Sampai kalian mungkin ya mikir, kepikiran gitu ya, terus merasa kesepian atau putus asa. Mungkin ada yang sampai contohnya seperti Kak Jen tadi, abusive relationship gitu ya, toxic relationship. Tenang teman-teman, kita di sini sebaya PKJBI Jawa Timur menyediakan layanan konseling gratis nih buat teman-teman semua yang sedang mengalami hal yang menurut teman-teman tidak nyaman gitu ya, hal yang tidak nyaman buat teman-teman. Di sini konselingnya gratis teman-teman, tidak dipungut biaya sepeser pun. Ya, jadi teman-teman bisa langsung kontak Instagram sebaya PKBI Jatim atau langsung datang di klinik PKBI Jawa Timur di Jalan Indragiri gitu ya Kak Jen. Terus kita juga punya hotline ya? Iya bener banget, ada nih teman-teman bisa hubungi langsung gitu ya. Di sini konselornya tuh lulusan psikologi atau bimbingan konseling. Jadi tenang, teman-teman akan ditangani oleh ahli yang profesional di bidangnya gitu ya Kak Jen ya. Teman-teman juga jangan takut, rahasia teman-teman akan aman 100%
data diri teman-teman juga aman 100% ketika teman-teman melakukan konseling di Sebaya PKBI Jawa Timur gitu ya. Oke Kak Jen, terima kasih atas waktunya hari ini. Semoga kita bertemu lagi ya Kak ya. Ya, semoga ada podcast lainnya yang lebih lebih relate sama teman-teman di luar sana yang pastinya bakalan bikin kangen lo untuk didengerin. Iya bener banget. Tunggu aja nih teman-teman podcast kita selanjutnya. Terima kasih Kak Jen. Bye bye.